Walaupun 200, oh kan dikit, masa dikit itu sah? Masa dikit itu bisa masuk neraka? Ma'askara kasiluhu bakariluhu man haraman. Satu tetes, satu drum, satu tangki, satu kola, satu gelas, man haraman. Yang hukum haram tetap nggak ada tawar-menawar. Nggak boleh tawar-menawar. Yang penting kedepannya no itu serangan pak. Itu pun kalau 200, kalau 1 juta mil. Ya, pokoknya berapa saja. Walaupun anak kita, kalau kita laki-laki, walaupun anak kita besok pagi nggak ada yang mau dimasak, beras habis, semuanya habis, ya, datang serangan fajar, jangan diambil, tolak, walaupun tidak makan anak kita besok pagi. Ya, walaupun dalam keadaan apa saja, kalau kita mau selamat, hindarkanlah namanya manipulasi. Ini demi keselamatan, bukan masalah kampanye, enggak. Saya bukan orang politik, jauh dari politik. Tetapi ini demi keselamatan keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, dan keselamatan negara atau nagari kita. Tapi siapa larang? Siapa larang? Cuma nyampein aja. Kalau mau makan silakan, mau ambil silakan. Saya nggak berani melarang. Cuma saya menyampaikan, nanti kalau tidak disampaikan dituntut di hadapan Allah. Nah, itu yang saya takutkan. Maka saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk salah satu karena kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad itu tidak pernah barang yang tidak jelas masuk ke dalam perut beliau, enggak pernah. Beliau tetap menjaga pola makan beliau. Ditengok dulu dari mana dan punya siapa, baru beliau makan. Ini kan jelas tuh sah. Dia yang antar ke rumah kita, dia yang ngasih kepada kita. Kita kan nggak ada minta. Kenapa orang itu ngasih? Karena orang itu zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, jangankan jadi Pak Bupati, jadi Pak Wali aja, kalau nggak ada uang jangan coba-coba calon wali, nggak akan menang. Walaupun kita baiknya seperti Rasulullah sekarang ini, tapi nggak ada chance. Kenapa? Karena sudah terbiak. Dari kapan? Paling-paling 20 tahun ke sini. Kalau dulunya nggak ada, itu berpatokan kepada agama. Kalau sekarang nggak, agama itu banyak topeng. Agama itu banyak topeng. Apa dikatakan topeng? Masya Allah Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kita tengok, ya, kalau waktu sibuk-sibuknya waktu mencaleg itu, sebagiannya itu, Masya Allah, kalah penampilan Ustaz sama dia tuh. Ya, nggak ada masjid dan musola yang nggak mereka kunjungi. Setelah selesai, nggak kenal lagi. Itu namanya pencitraan namanya itu. Kalau waktu, Masya Allah, asal ada acara aja dikit, asal ada musola, ada masjid, semuanya. Ya, setiap kemanapun kopiahnya, pecinya. Oh, itu salnya, kain saronya. Kalau nggak bisa kita mengenal bagus dia daripada penampilan itu namanya pencitraan. Ya, ini kalau zaman dulu yang dicontohkan oleh ulama, oleh agama bukan itu, bukan penampilan tetapi akhlak. Makanya khalifah kita yang dulu itu bukan dicalonkan, tetapi mereka bukan mencalon tetapi dicalonkan. Nah, supaya kita selamat dunia dan akhirat, selamat keluarga kita, nah jangan sampai kita terjebak lagi karena gara-gara yang sepele. Kita anggap itu sepele, tetapi sangat besar dampaknya kepada kita. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi setelah lahir 3 orang yang menyusui. Setelah 3 orang yang menyusui, Nabi kita diasuh oleh si Halimah lebih dan kurang 5 tahun. Setelah itu pulang ke ibunya, umur 6 tahun ibunya meninggal dunia. Berarti Nabi kita yatim piatu. Umur 8 tahun itu kakeknya yang menyayanginya meninggal pula. Di perjuangan Nabi itu semenjak lahir beliau sampai meninggal tidak ada senangnya, tidak ada enaknya, yang ada susah. Maka kalau kita mencontoh kepada akhlaknya Nabi, bukan hanya Nabi saja kita contoh, termasuk keluarga beliau. Siapa itu? Istri dan anak. Siapa istri Nabi? Siapa istri Nabi kita yang tua? Siti Khadijah. Umur berapa Nabi kawin ke situ? Nikahnya 25. Umur si Khadijah umur berapa? 40. Mana yang tua itu? Berarti tua Khadijah gadis apa janda? Sedangkan Nabi ketika itu adalah bujangan lajang kan? Ini contoh juga sama kita, Bu. Jadi kalau ada anak ibu yang lajang cinta kepada janda, jangan dilarang. Dan contohkan sama Nabi, Pak. Jangan dilarang, jangan marah pula. Kalau memang dia sayang cinta sama janda, biarkan saja. Ini sudah contohkan sama Nabi. Sekarang kan ada pula orang tua nggak terima anaknya sayang sama janda, cinta sama janda, katanya nggak punya mata kamu. Itu karena punya mata itu nampak janda itu. Kalau nggak punya mata itu nggak ada nampak janda itu. Janda makin depan. Dia nggak masalah. Apapun yang dilakukan Rasul itu, kalau diikuti, itu namanya tidak sah, berarti sudah dicontohkan. Tapi tengok juga jandanya. Ya sembarang janda. Yang penting janda itu baik akhlak. Itu yang paling penting. Ya, paham itu kan? Jadi kalau ada anak kita yang cinta sama janda, biarkan saja. Biarkan saja. Bapak Ibu penghadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dengan Khadijah itu lebih dan kurang 25 tahun, Bu, berturutan atau pasangan suami istri. Selama 25 tahun itu, Bu, yang Khadijah tidak pernah marah sama Nabi Muhammad, tidak pernah berkatakan, enggak pernah menyuruh pergi dari rumah. Kalau Khadijah sekarang ya, mengangkat katanya, pembicaraan tinggi aja Khadijah kepada Nabi Muhammad semenjak menikah sampai meninggalnya tidak pernah. Itu yang Khadijah dulu. Kalau yang Khadijah sekarang, kadang-kadang tengah hari itu petir itu. Nah, tapi saya yakin dan percaya kalau ibu saya sekarang ini insya Allah soleha semua. Kalau ditengok wajahnya ini soleha semua. Ya, ini kan wajah-wajah soleha aja yang ada ini. Maksud itu juga itu soleha semua itu. Ya. Ini pengikut siapa? Pengikut Khadijah semua itu. Ada Khadijah. Berarti sekarang duduk sama Khadijah. Berarti duduk sama Khadijah insyaallah mudah-mudahan. Berarti kalau duduk sama Khadijah tempatnya adalah surga. Berarti ibu-ibu semua akan masuk surga. Tapi jangan lupa contoh perangai Siti Khadijah. Salah satunya apa ya? Salah satunya tipe perilaku Khadijah yang tidak pernah sekalipun mengangkat bicara kepada Nabi Muhammad, tidak pernah mengeluh walaupun uangnya habis, kekayaannya habis gara-gara Nabi kita, tapi tidak pernah mengeluh. Paham? Ini kasih uang 1 juta,
goyang terus, kasih uang 500 ngambek. Tapi kalau Khadijah enggak, ya apapun yang dia inginkan kepada Rasulullah, jarang dia yang langsung. Setelah besarnya Fatimah, dia pakai juru bahasa dan melalui Fatimah anaknya. Fatimah, tolong sampaikan pada ayahmu, nah, ibu mau ini. Takut malas dia, nggak mau dia langsung bicara sama Rasulullah. Kenapa? Saking menghargai dan menghormati suami. Ini tiket ibu loh masuk surga. Walaupun ibu tunggang tunggi sholatnya nggak tinggal, hajinya terus, umrahnya terus, sedekahnya banyak, infaknya banyak, puasa nggak perih, sholat sunat laju terus. Tapi kalau sama suami mulutnya kasar, sama suami mulutnya jutek. Jangankan masuk surga, bu, mencium baunya saja tidak Sebab kenapa? Ya, surga ibu itu berada di bawah telapak kaki suami. Ada mereknya itu. Nyampe rumah tengok nanti telapak kaki suami itu ada. Ada di situ tulisannya. Ya, ada. Jangan coba-coba ibu setelah menikah, setelah ijab kabul, manusia yang pertama sekali yang wajib ibu taati itu yang dicontohkan oleh Siti Khadijah. Nggak ada laki-laki yang lain, nggak ada yang lain yang utama kita hormati, kita hargai adalah suami. Bukan nggak boleh berbakti kepada orang tua, itu wajib juga. Tapi utama dulu suami. Sayangi mereka, hormati mereka, layani dengan baik supaya dapat surga. Paham? Paham nggak? Ya. Kalau ibu taat kepada suami, itu kuncinya ibu untuk masuk surga, insya Allah. Ya. Kalau dia mau makan, sediakan makannya. Jangan dia suruh ngambil nasi sendiri. Ini enggak, seringkali istri sekarang nyuruh istrinya, suaminya ngambil nasi sendiri. Yo, mau makan ngambil sendiri, mau kopi yang buat sendiri. Ya kalau memang ada macam beliau itu ya nggak apa-apa itu tuh. Itu ada lagi. Ini beliau kan ngaku sama saya tadi. Udah lama kata beliau Ustaz ditinggalkan. Di lagu yang tadi itu sangat menyentuh sekali. Udah mau nangis beliau tadi, tapi kami bujuk. Ya, kalau nggak ada yang mau melayani, apa boleh bu? Tetapi yang masih ada istrinya, yang merasa ada suaminya, kewajibannya adalah melayani suami. Makannya sediakan, minumnya sediakan, ya. Pulang mau berangkat kerja, cium tangannya. Itu, ya. Pulang lagi, nanti nyampe rumah, salam, masuk rumah, cium lagi. Ya. Itu baru namanya istri soleh. Itu apa? Oh, bau kudun. Ya tengok juga kerjanya. Kalau dia habis ngumpul kudun, ayo nggak usah. Tapi kalau dari panen sawit atau kurang dari ngajar, itu nggak apa-apa. Nyampe rumah habis salam, cium tangannya, bukain sepatunya, bukain bajunya, bukain celananya. Celana kerja, celana kerja. Ya. Itu namanya istri soleh. Surah, enggak ada batasnya ibu untuk masuk surga, enggak ada penghalangnya untuk masuk surga. Walaupun ibu cuma mampu sholat yang wajib, puasa yang wajib, taat kepada suami, qilalah liudkhulil jannah, masuk dalam surga, kata Allah, mana saja pintu yang kalian sukai. Digampang ibu untuk masuk surga. Tapi kalau sering membentak suami, nah, di contoh Rasulullah itu bukan beliau saja, termasuk istri beliau, wajib kita untuk mencontoh, apalagi kaum ibu. Bapak Ibu berada yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, ya, karena kita mencontoh meneladani akhlak Rasulullah dan meningkatkan rasa cinta, kasih dan sayang kita
sebagai wujud kita sebagai umatnya. Walaupun kita sekarang ini memang banyak ngaku-ngaku jadi umat Muhammad, tapi pertanyaannya, diakui nggak kita sebagai umatnya? Ini pertanyaan. Tapi kalau sudah kita realisasikan yang dua ini, contoh tauladan di akhlak beliau dan tingkatkan rasa cinta kita kepada beliau, insya Allah pasti kita sudah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi mengatakan, inna salatakum ma'rudatun alayya, bahwa sesungguhnya salawat yang kalian baca, kata Nabi, itu langsung sampai kepadaku. Fakaifa salatuna faqad alimta, bagaimana salawat kami sampai kepada engkau ya Rasul, sedangkan engkau telah meninggal? Dijawab oleh Rasul, qalu, kata beliau, innallaha haraman ajsada abiyah, bahwa Allah, kata Nabi, mengharamkan bumi untuk memakan para jasadnya para anbiya atau para nabi. Berarti salawat yang kita baca sekarang di sini itu langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu para berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jam sudah menuju jam 12 kurang 1 jam. Jam 12 kurang 1 jam lebih dan kurang. Mungkin ibu sudah ngantuk, bawanya ngantuk, dan mau pulang, dan mau balik. Nah, ya. Itu udah mau pulang juga? Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan acara kita malam hari ini ya sesuai dengan tema yang kita angkat itu, mudah-mudahan seluruh masyarakat atau jamaah Mushola Al-Hidayah Kurnia Maju, semoga hendaknya bisa dapat yang kita cita-citakan, yang kita impikan, sesuai dengan dalil yang kita baca tadi menurut ulama-ulama terdahulu. Yang kita dapatkan malam ini dengan cinta kita kepada Rasulullah, yang pertama Raudatul Jan, Taman Sor. Yang kedua tadi surga Jannatun Naim. Yang ketiga bersama Rasulullah dalam Sor. Mau nggak ibu sama Rasulullah dalam surga? Mau. Bukan hanya bersama Rasulullah, Bu, tapi kana ma'i fil jannah. Arti lainnya, akan saya bimbing tangannya masuk Sor. Mau nggak tangan kita dibimbing sama Rasulullah masuk surga? Kalau ada yang nggak mau, itu bodoh namanya. Rasulullah yang membimbing tangan kita. Dengan satu catatan, kita wajib mencintai dan mencintai beliau dan mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena mengingat waktu, ya, kalau nggak tahu, kalau tahu-tahu yang lampau, ya, kami kemarin di Dawasraya sampai juga 2 jam, dari jam 9 sampai jam 12 kalau salah, itu 3 jam. Ya, tapi kalau untuk sekarang, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu jamaah Mushola Al-Hidayah Kurnia Maju, karena sudah paham, sudah ngerti, sudah soleha, sudah soleh, jadi waktu nggak perlu panjang-panjang. Biar sedikit, yang penting dapat. Biar sedikit, yang penting ada di bawahku. Nah, apa kita dibawa pulang? Nah, ada nggak? Ada nggak apa? Apa? Berarti lali tuh, lupa tuh. Ini udah kita bilang tadi. Yang pertama Raudatul Jan, Taman Sor. Yang kedua surga Jannatun Naim. Yang ketiga adalah surganya Rasulullah. Itu apa? Surga Firdaus. Bersama Rasulullah SAW dalam surga Firdaus. Itu yang kita dapatkan ada di sini sekarang. Jadi kalau ada tetangga kita, pemilik kita nggak mau meluangkan waktu acara semacam ini, rugi besar. Sebab dalam Al-Quran surat Yunus itu boleh kita baca.
ayat 59 ayat 58 itu. Ya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, bersyukurlah mereka atas nikmatku, atas rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalau itu mereka lakukan, huwa khairun mimma yajma'un. Kalau itu yang mereka lakukan, maka itulah yang lebih berharga dari apa saja yang mereka tumpuk selama ini. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Kita yang hadir di sini pada malam hari ini, walaupun kita orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya uang banyak, nggak punya harta banyak, tapi hadir pada malam hari ini, kata Allah, lebih berharga hadir pada malam hari ini daripada tumpukan harta. Berarti kita sekarang ini yang hadir adalah manusia yang kaya. Tapi bagi yang tidak menyempatkan karena dunia, alasannya capek, alasannya keluar, asalnya jualan, alasannya buka kedai, buka warung, nggak hadir dia karena duniawi, kata ulama, inilah orang yang paling walaupun mereka orang kaya. Berarti kita yang hadir sekarang ini di mata Allah mereka kaya dunia akhir, walaupun harta tidak punya. Walaupun mereka orang kaya tapi karena dunia. Kata seorang sahabat namanya Sa'id bin Sabit, beliau mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang tujuan hidupnya karena dunia, farraqallahu alaihi amrahu, akan saya buat mereka bercerai-berai. Waj'al faqrahu baina ainai, dan aku jadikan kemiskinan antara dua mata mereka. Jadi kalau hanya dunia alasan kita demi menjalin silaturahmi dan meningkatkan cinta kita kepada Rasul, alasan kita dunia, alasan kita ini dan itu, enggak hadir di tempat itu, maka kita menjadi orang yang miskin dan akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung sekali kita hadir pada malam hari ini Bapak Ibu. Jangan merasa rugi walaupun pinggangnya sakit karena duduk, walaupun matanya ngantuk, tapi pahala dan hasilnya sesuai kata Nabi, Ibu al-mu'minu fil masajid kasama fil ma. Kalau orang beriman dalam masjid kayak ikan di dalam dia tenang, enggak gelisah. Tapi kalau al-munafiqu fil masajid, nah itulah tugas malaikat. Kalau kita ada acara semacam ini, dua tugas malaikat. Yang pertama menaburkan duri, yang kedua meniupkan tepung. Di barang siapa yang ngantuk dengan pengajian, berarti kena tepungnya iblis. Siapa yang duduknya resah mendengarkan pengajian, berarti kena durinya Kita mau duduk itu diserahkan durinya iblis. Tapi yang kena itu siapa? Orang yang tidak orang yang tidak Kalau beriman mereka dengan ikhlas, tidak akan merasa capek duduknya dimanapun. Ya, kenapa? Karena dia nggak kena duri iblis. Tapi kalau orang ceramah, itu sudah tiupkan tepung, itu kena tuh. Ya, sekarang ini kan memang terbalik, Bu. Kami laki-laki, tapi insya Allah bukan bapak-bapak yang di Kurnia Maju. Kalau giliran duduk di kedai, mulai dari jam 8 sampai jam 3. Itu di tempat kursi yang satu itu nggak bergeser, kusuk ya, kusuk. Tapi kalau di masjid 1 jam aja, itulah kenapa duduk di masjid kena duri setan. Kalau duduk di tempat maksiat dielus-elus sama iblis, nah santai bro, santai aja. Makanya nggak merasa capek. Ya. Berapa jam dari jam 8, kadang sampai jam 2. Ya. Itu baru pulang ke rumah, nyampe rumah marah pula itu, Bu. Marah pula itu. Padahal ini dicontohkan oleh Nabi kepada Khadijah, kepada Aisyah enggak. Pulang dari dakwah kemalaman, ketuk. Assalamualaikum.
Enggak nyahut, enggak bangun Aisyah. Assalamualaikum, enggak juga. Assalamualaikum, ini 3 kali targetnya dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita ngetuk pintu kawan, mau masuk cukup paling banyak 3 kali. Jangan sampai 10. Cuma 3 kali. Kalau enggak ada orang tuh nyahut, pulang ke belakang kita nanti ulang lagi. Kalau Nabi itu istrinya enggak ada bangun, langsung beliau bentangkan sorbannya, tidur di luar. Kenapa? Karena menghargai menghormati enggak mau mengganggu istri beliau yang sedang nyenyak, padahal beliau pulang dari berarti pulangnya dari fisabilillah. Nah, bangun Aisyah paginya, Masya Allah buka pintu, subuhnya buka pintu, Masya Allah banget, mas, kenapa kau mesti tidur di luar? Kata Aisyah, kok nggak dibangunkan adek mas? Kok nggak dibangunkan adek bang? Kata Nabi, oh dek, sudah abang bangunkan adek tapi nggak mau bangun. Jadi abang takut mengganggu tidur kamu dek. Maka abang tidur di sini. Apa kata Nabi? Maafkan abang ya dek. Abang yang salah, pulangnya terlambat, lalu larut malam. Ya, ini akhlak Nabi Muhammad yang pulang dakwah terlambat pulang tapi nggak marah sama Kalau Muhammad sekarang bukan pulang dakwah, pulang main cuti. Ya. Nyampe rumah, nggak pelan-pelan tuh. Kira-kira kalau sudah 3 kali, nggak juga ibu bangun, kira-kira apa yang terjadi? Ya, paling-paling itu yang sel pintunya jadi sasaran. Ya. Tapi dia bukan pulang tetapi pulang dari maksiat. Ini enggak, Nabi pulang dari dakwah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah awak ya kita. Itu yang harus kita contoh. Sekarang ini kan banyak suami itu selantiangan kalau masuk kami Minang. Nah, tahu selantiangan Ibu? Enggak. Percuma ada ngecek itu. Tapi kalau Pak Ustaz tahu kan? Ya, kalau sekarang ini banyak suami tapi di luar sana menganggap istrinya sebagai pembantu. Ngarit rumput istri bawa juga, nderes istri bawa juga, nanam sawit istri bawa juga, ke pasar istri bawa juga. Giliran rumah ada nggak suami kita yang sama pula dengan kerjanya sama kita? Nggak ada. Nah, itu namanya suami yang suami yang soleh. Dari anak Rasulullah tadi kan ada salah satunya namanya bertanggung jawab. Enggak pernah Rasulullah membebankan istrinya yang namanya tanggung jawab rumah tangga seorang suami. Enggak pernah Nabi melimpahkan pada enggak pernah. Bahkan Nabi yang sering menolong. Sakit aja si istri sedikit nimbah air beliau, ya ke pasar belanja beliau. Ini enggak gengsi dong. Apalagi kalau sempat pula suaminya Pak Jorong, Masya Allah. Ya, dia contoh yang Nabi enggak begitu sayang dan perhatiannya kepada istri beliau. Enggak mau, ya, enggak disuruh kerja, enggak disuruh neres, tapi kerja di rumah dibantu. Ini enggak ke kebun pergi juga, ya. Giliran di rumah tahu bersih. Nah, ini namanya itu bukan soleh, Bu. Itu bukan soleh namanya itu. Itu ponaan Firaun namanya itu. Ya. Di suami yang soleh itu mengerti istri. Kalau memang kita ajak membantu, dia ikhlas, bantu pula pekerjaan di rumah, itu baru soleh namanya. Berarti saling membantu. Karena suami istrinya adalah mitra, bukan pembantu tapi mitra. Tempat berbagi itu gunanya. Nah, jadi mudah-mudahan. Tapi kalau sini seolah nggak ada suami yang bawa istrinya kerja, sini nggak ada. Saya yakin percaya nggak ada. Di sini soleh semua suami kok. Bertanggung jawab semua kan? Nggak ada.
Ya. Apa Mak? Ustaz, kami sebenarnya nggak suka Ustaz. Kerja itu di rumah capek, ngurus anak, masak air, nyuci, bikin sambal, masak nasi. Tapi macam mana lagi Ustaz? Kalau nggak pergi kami, suami kami nggak berangkat pula dia. Berarti siapa yang salah? Ibu yang salah. Kok kami yang salah Ustaz? Ibu salah pilih. Salah pilih. Salah pilih namanya tau. Ya, karena enggak Ustaz. Dulu tuh waktu sebelum nikah tuh masalah rajin Ustaz. Apalagi dia ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau yang kami mudahkan, kita di sini nggak ada namanya suami yang keterlaluan, insyaallah mudah-mudahan. Tapi yang dicontohkan menurut akhlak Rasulullah bertanggung jawab. Sebab kerja ibu di rumah itu bentuknya ringan Bu, bentuknya aja yang ringan. Saya aja sekarang istri saya di Murah Labu, anak operasi kemarin sekolah, diurus anak di situ. Saya udah 2 hari di rumah sendirian, nggak pernah makan di rumah, malas masak. Dia mana makan di rumah orang tua. Berarti kerja di rumah itu bentuknya ringan, tetapi susah. Nah ini kita selaku bapak enggak, selaku suami, ya nggak mau berbagi sama istri. Ini yang dicontohkan Rasul kayak itu. Jangan egois. Suami yang soleh itu rajin membantu jangan salah sangka asal ada nampak suami bantu, oh ini takut istri. Enggak, itu salah penilaian aja sebenarnya. Itu bukan takut, karena dia itu sayang kepada istrinya. Bahkan orang yang tidak peduli sama istri itulah mereka itu yang namanya tidak soleh. Sebab contoh Rasulullah kayak itu. Nimba air Rasulullah ikut, jahit sepatu Rasulullah ikut, jahit bajunya yang sobek Rasulullah ikut. Nggak pernah mantang ke pasar nyinjing asoy, nah Rasulullah ikut. Nggak merasa gengsi, padahal beliau adalah manusia luar biasa, manusia mulia. Kita selaku umatnya, Masya Allah, dosa banyak, Nabi enggak, Rasul enggak, mantu istri enggak mau, makan banyak, minum kopi banyak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita setiap tahun memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan bisa mengambil iktibar pelajaran bagi kita, bisa berubah ke depannya. Bukan kita belum baik, kita sudah baik semua insya Allah. Tapi kita berusaha ke depannya bisa menjadi manusia lebih baik. Sebab kita manusia biasa ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik. Selain daripada Rasulullah, nggak ada yang terjamin kesuciannya. Maka oleh karena itu, kenapa kita membuat acara semacam ini? Supaya kita mudah-mudahan ketularan baiknya Rasulullah dan mulianya Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan setiap tahun kita adakan semacam ini. Luangkanlah waktu kita untuk hadir di acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, untuk merubah dan untuk membawa kita ke depan, dan ke depannya hendaknya bisa menjadi manusia yang berbakti, manusia yang berguna, dan manusia yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mungkin Bapak Ibu pada दिन berbahagia, mungkin karena hari sudah larut malam, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Walaupun pengajian kita mungkin tidak seberapa pada malam hari ini, mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Cuman itu bisanya yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Dari awal tadi, kini sudah mau berakhir. Mungkin banyak saya meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Kenapa? Pertama sekali saya manusia biasa. Yang kedua, lidah tidak bertulang. Yang ketiga, ilmu kurang, apalagi ilmu agama. Nah, mungkin tidak banyak yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu yang saya sampaikan, atau ada banyak perbedaan yang saya sampaikan, ya. Maka sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya meminta kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, meminta keikhlasannya. Jangan sampai kita membangun masjid yang sudahnya gereja.
Jangan sampai kita menuju tujuan kita ke sini mencari amal, jangan sampai pulangnya membawa dosa. Ya, kenapa? Karena dari awal tadi saya yang banyak berbicara. Ya, apalagi berdiri lagi. Ya, takut kalau duduk saya pendek, ada tempat di luar. Ini susah, makanya berdiri aja dari tadi. Ya, di banyak khilaf dan salahnya. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tolong diberi kami maaf dan ridho. Bisa nggak Bu? Bisa Pak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak segala perhatian.